Nah, kalau ini stres dan burnout itu sudah terlalu tinggi, itu membuat kita itu menjadi tidak produktif lagi. Nah, disinilah kita itu perlu jeda untuk bisa melakukan healing. Nah, healing itu bisa dengan cara melakukan, salah satunya ya, itu dengan cara melakukan hobi. Di tengah padatnya aktivitas dan hiruk-pikuk kota, tekanan pekerjaan datang silih berganti. Waktu untuk diri sendiri kerap tergantikan oleh tuntutan pekerjaan yang tak bisa ditunda. Kemacetan yang melelahkan dan target yang terus bertambah hingga berubah menjadi stres. Oleh karena itu, setiap orang membutuhkan ruang untuk bernafas serta menenangkan diri walau hanya sejenak. Anissa Lubis, seorang pekerja yang setiap harinya mengajar di sebuah lembaga swasta di Kota Medan, seringkali merasa penat dengan padatnya aktivitas. Rutinitas yang tak pernah berhenti membuatnya butuh ruang untuk beristirahat sejenak dan menenangkan diri. Bagi Anissa, meluangkan waktu sebentar sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan mental. Perempuan 30 tahun ini mulai mencari cara untuk memulihkan diri dengan melakukan art terapi. Anissa bersama teman-temannya meluangkan waktu dengan membuat kerajinan tangan seperti merajut dan makrame. Menurutnya, proses kreatif ini bukan sekedar hiburan, melainkan bentuk terapi yang menenangkan. Aktivitas ini membantu Anissa menenangkan diri dan merasa lebih ringan secara emosional. Pastinya nanti setelah ini saya akan datang ke kantor dan akan menjelaskan apa yang saya lalui tadi gitu. Dan coba mengajak mereka di kesempatan berikutnya. Mungkin ketika mereka sempatnya di waktu weekend, kita akan panggil pelatihnya untuk bertemu di suatu tempat agar bisa berlatih bersama. Karena menurut saya dengan kerajinan ini itu sangat-sangat membantu proses kita bisa lebih fokus lagi dalam bekerja, melakukan rutinitas sehari-hari seperti itu. Bersama rekan kerjanya, Anissa belajar membuat kerajinan tangan dengan Darmailawati, atau yang akrab disapa Mila, seorang perajin dari Cende Craft. Mila aktif mengajak masyarakat untuk berkreasi bersama, sekaligus mengenalkan kerajinan tangan. Tidak jarang, orang yang belajar membuat kerajinan dengannya menemukan cara untuk merelaksasi diri. Iya, benar. Jadi saya pengen juga transfer keterampilan yang saya punya kepada lainnya agar mereka ini punya ruang lain ya yang mereka bisa escape dari rutinitas sehari-hari yang menjenuhkan. Nah, mereka punya ruang yang lain, itu ruang keterampilan yang ketika mereka jenuh, nah ini ada nih yang buat ini juga aktivitas tapi buat relax, buat happy gitu. Ya, harapannya ya para pekerja, masyarakat atau bahkan ibu rumah tangga sekalipun gitu ya bisa mengupgrade dirinya lewat keterampilan. Nah, keterampilan ini yang mereka hasilkan tentu nanti selain buat happy, buat relax, tentu buat income tersendiri buat mereka. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Dali Munte dan kawan-kawan pada tahun 2022, art terapi terbukti efektif menurunkan tingkat stres pada pegawai wanita. Sebelum mengikuti terapi, mayoritas peserta berada pada level stres berat. Namun setelah menjalankan art terapi, tingkat stres tertinggi menurun ke level sedang. Penurunan stres ini juga berdampak pada peningkatan kinerja karyawan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pelatihan manajemen stres melalui aktivitas kreatif, khususnya bagi pekerja perempuan. Lazarus dan Volkmann tahun 1984 mengungkapkan secara psikologis, mengatasi stres dapat dilakukan dengan strategi mekanisme coping, atau yang kerap dikenal dengan istilah coping mechanism. Strategi ini terdiri dari dua pendekatan utama, yakni emotional focus dan problem focus. Emotional focus berarti menjaga keseimbangan emosi, salah satunya dengan melakukan hobi atau kegiatan yang menyenangkan. Sedangkan problem focus menekankan pada penyelesaian masalah yang menyebabkan stres itu sendiri.
Untuk itu, dibutuhkan keseimbangan antara pekerjaan dan aktivitas yang mampu menenangkan jiwa. Namun di saat yang sama, penyebab masalah seperti beban kerja berlebihan juga perlu diatasi dengan cara lain, seperti manajemen waktu dan skala prioritas. Sri Supriyantini, psikolog sekaligus dosen Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara, menjelaskan bahwa salah satu bentuk emosional fokus yang efektif adalah dengan melakukan kegiatan yang disukai, seperti kerajinan tangan. Baginya, kegiatan ini dapat menjadi saluran emosi yang positif tanpa harus mengganggu pekerjaan utama. Stres itu kalau dia sedang, itu kita semangat. Tapi kalau stresnya udah tinggi, itu membuat kita jadi nggak produktif. Makanya perlu jeda untuk kemudian melepaskan ya atau mengurangi stres itu dengan melakukan hal-hal yang kita senangi. Nah, salah satunya adalah melakukan itu kegiatan kerajinan tangan. Namun stres itu kan juga karena adanya masalah. Nah, masalah itu juga tetap ditangani. Nggak cukup hanya dengan melakukan hobi itu saja. Melakukan hobi itu untuk menyeimbangkan dari segi emosinya. Perlu melakukan skala prioritas supaya jangan sampai pekerjaan numpuk akhirnya jadi membuat stres. Jadi karyawan itu tetap bisa menyeimbangkan gitu ya kesehatan mentalnya tanpa harus meninggalkan pekerjaannya gitu ya. Tapi dia harus bisa membagi waktu tadi ya, kapan harus bekerja, kapan juga dia punya me time, itu namanya me time ya untuk bisa melakukan hobi itu ya. Ya pemirsa, hidup tak melulu soal bekerja dan menuntaskan target. Setiap orang berhak memiliki ruang untuk bernafas serta menjaga kondisi mental agar tetap stabil. Lewat kerajinan tangan sederhana, seseorang dapat menemukan ketenangan yang ia cari. Sebuah jeda kecil yang mampu memulihkan energi dan menumbuhkan semangat untuk kembali melangkah. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan DAI TV di platform DAI Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.